Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sekaligus cerita sedikit. 8 bulan yang lalu, ibu saya meninggal dunia. Sebelum ibu saya meninggal dunia, mbak dan saya kembali di sini dapat 4 bulan. Jadi ibu saya memang sudah sakit-sakitan, dirawat suami saya di rumah. Jadi waktu ibu saya kabur, saya izin pulang sudah tidak diizinkan karena kerjaan di sini saya jaga anak sulit. Lalu kemarin itu ada teman saya yang ibunya meninggal itu bisa pulang. Dia bilang ke saya, kamu itu memang nggak ada effort ke ibu kamu, sampai ibu kamu meninggal pun kamu nggak pulang. Apapun bisa kamu cari uang belum bisa dicari. Kamu itu anak berharga. Yang saya dulu kemarin saya sudah bisa meyakinkan kalau ini karena pekerjaan, tapi akhir-akhir ini setelah teman saya bilang kayak gitu, saya sering nangis. Apakah saya memang durhaka? Apakah memang saya berdosa sampai ibu saya diambil, saya tidak bisa merawat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat ibu beliau, mudah-mudahan husnul khatimah. Allah lapangkan kuburnya, Allah tempatkan yang terbaik di sisinya dan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Ibu yang soleha, bakti sama orang tua itu wajib, siapapun dia, muslim maupun non muslim. Selama dia orang tua kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, maka dia tetap orang tua kita. Dan kita wajib berbakti sama orang tua, sejahat apapun orang tua kita. Itu satu. Kedua, ingat Pak, bakti sama orang tua itu patokannya adalah hukum Allah, ridho Allah. Bukan ridho, maksudnya begini. Kadang ada agama nyuruh kita bakti sama orang tua, ya. Tapi kadang orang tua ini mikir kamu ini nggak durhaka sama saya. Padahal kita sudah maksimal. Ada juga, saya sering tuh mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bahkan Mbak ini masih enak, masih bisa bekerja. Ada yang nggak boleh bekerja sama sekali, sampai pusing dia. Gimana mau nyari makan, mau nyari bayar listrik rumah. Setiap saya keluar, ibu saya minta dipijitkan, minta disuapin dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kadang ada kebaikan kita itu dipandang remeh oleh orang tua kita sampai kita dianggap durhaka. Selama kita sudah maksimal sesuai dengan syariat Allah, berbakti sama orang tua kita, Allah ridho, maka itu cukup. Ya, apalagi orang tua yang kita hadapi ini, kadang dia sudah pikun, bahkan dia sampai gak kenal sama kita. Itu gak jadi masalah. Dan ingat, berbakti sama orang tua, memang hubungan itu wajib sama orang tua. Tapi ketika kita seperti Mbak ini ada kendala di kerjaan, ya kalau saya nggak kerja nanti orang tua di rumah bagaimana? Adik-adik saya di rumah bagaimana? Mau nggak mau ada satu keluarga yang korban. Ya, yang penting ya Mbak sudah baik sama orang tua, maka di hadapan Allah Mbak dan orang-orang yang seperti beliau ini sudah dianggap bakti sama orang tua. Saya yakin di alam sana ibu Mbak sudah paham bahwa anak saya ini dia yang bakti. Jadi jangan dimasukin ke hati ucapan itu, ya. Apalagi saudara, dia kan nggak ngerti perjuangan kita di sini. Itu banyak pertanyaan seperti itu banyak. Beb, saya ini di luar Jawa, orang tua saya di Jawa. Bagaimana saya bakti sama orang tua? Saya mau pulang tiap bulan nggak bisa, dana nggak ada. Bahkan mau mudik pun nggak bisa, uang nggak ada, ya kan? Tenang, masih banyak cara yang lain. Sekarang caranya gampang, bisa komunikasi lewat HP, bicarakan dengan yang baik. Dan ingat, berbakti sama orang tua bukan hanya hubungan, tapi yang terpenting juga doa. Doa jangan pernah putus. Bantuan walaupun sedikit, ya. Walaupun nggak mesti, misalkan harus berapa juta. Walaupun yang penting ada kepedulian kita sama orang tua. Itu insya Allah udah cukup, udah dianggap sebagai bakti sama orang tua. Nah, karena orang tuanya sudah meninggal, maka yang terpenting adalah doa anak sama orang tua. Ingat, Habib Abdurrahman Masyhur mengatakan apa? Wajib, beliau berfatwa wajib bagi seorang anak mendoakan orang tuanya setiap habis sholat. Dan termasuk durhaka. Nah, ini baru durhaka nih, yang tidak mendoakan orang tuanya selepas sholat. Rabbi warhamni
kama rabbiqni wa walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu sudah cukup. Doa diajarkan Al-Quran. Doakan. Kalau kita ada rezeki sedikit, kita sedekah atas nama orang tua. Apakah sampai? Bukan permasalahan di sini, sampai itu nanti. Yang jelas kita yakini sampai. Boleh kalau ada yang berkeyakinan ke sana nggak apa-apa. Yang penting kebaikan yang kita kerjakan itu orang tua. Dan ingat, mbak besar gara-gara siapa? Orang tua. Siapa yang menafkahi kita? Orang tua. Ingat mbak, kita sholat, orang tua kita dapat pahala juga loh. Ibu-ibu ngaji di sini, baik nggak kumpul di sini? Baik kan? Majelis ini bagus gak? Bagus. Dapat pahala. Tadi disebutkan seperti sholat 1000 rakaat. Kita jalankan 1000 rakaat. Tarawih 20 aja ngap-ngap. Ya, mau 1000 rakaat. Kita dapat pahala 1000 rakaat. Orang sebelum pahala itu kita dapat, orang tua kita di alam kubur sudah dapat. Maka ini juga termasuk bentuk bakti kita sama orang tua. Ya kan? Bakti kita sama orang tua. Hadir majelis kebaikan, kita belum dapat pahala, orang tua kita sudah dapat pahala. Kenapa? Kita bisa begini gara-gara orang tua. Jadi jangan pernah putus doa, jangan pernah putus kebaikan. Justru ketika kita melenceng dari syariat Nabi, itu bentuk durhaka kita sama orang tua. Dan apa yang mbak lakukan, karena kan nggak ada kesengajaan, nggak ada unsur pengen memang menelantar ke orang tua, ya? Nah ini kan ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pertama-tama mohon akui kami sebagai murid Habib dan mohon bimbingan serta ijazahnya bagaimana caranya terutama kita muslimah dalam mempersiapkan kematian yang husnul khatimah. Terima kasih Habib. Ini pertanyaannya pendek tapi jawabannya berat. Masih mending yang dua sebelumnya panjang ibu ini tapi jawabnya pendek. Saya ringkas saja. Ada pepatah mengatakan begini, yamutul mar'u ala ma asy'ale. Ini kata ulama, ya. Kalau nggak salah ini pendapatnya Imam siapa itu? Ijuddin lupa ya. Yamutul mar'u ala ma asy'ale. Ini dalam kitab Qawaidul Mukhtar. Saya lupa siapa yang itu. Seseorang itu wafat tergantung amalnya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Dan nanti dari kiamat dia dibangkitkan tergantung bagaimana dia wafat. Ini kalau kita kepengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah ini kan macam-macam kan? Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, ada yang meninggal dalam keadaan yang ngaji Quran, ada yang meninggal dalam keadaan macam-macam puasa. Maka amalan itu yang kita istiqomahkan. Maka insya Allah kelak kita akan wafat dalam keadaan seperti itu. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Sholawat. Baca sholawat. Biasakan sholawat. Kelak insya Allah wafat dalam keadaan sholawat. Pengen meninggal dalam keadaan apa? Sholat. Maka pertanyaan sholat. Kita sering kok dengar cerita kiai-kiai yang wafat dalam keadaan sholat. Coba lihat latar belakangnya. Pasti rajin sholat. Gak ada ceritanya orang gak pernah sholat, apalagi sholatnya seminggu sekali. Jumatan. Ada lagi orang sholat setahun 2 kali. Itu pun kalau dapat THR sama kupon kambing. Lalu dia mau mengharap mati dalam keadaan sholat. Malaikat di atas menjawab, nyaman ya, nggak pernah sholat, enak banget ya. Mau meninggal dalam keadaan sholat, nggak ada itu. Jadi kalau pengen meninggal dalam sholat, istiqomahkan sholat. Pengen meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, biasakan membaca Al-Quran. Ini kan di Dalwa, Bangil, ada pesantren Darul Lugha wa Dakwah. Dalwa, tempat saya mondok, Yahya mondok. Siapa yang pernah kesini? Habib Naufal Ali Drus, Ustazah Halimah, kata dia, ya Habib Segap. Itu pemimpinan pondoknya Abuya Habib Zain Baharun. Nah beliau ini punya ibu, namanya Hubabah Khadijah binti Muhammad Al-Hidwan yang wafat tahun kemarin. Itu meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran.
Tahu kenapa beliau meninggal bisa demikian? 3 hari sekali khatam Quran. Ini saya nggak bohong ya, kalau saya bohong ketahuan. Tanya alumni-alumni dulu. Habib Muhammad Dilwa, Haddad Bogor. Beliau 3 hari sekali khatam Quran. Makanya wafatnya baca Quran. Gak ada ceritanya orang scroll Instagram, buka Facebook, mati baca Quran. Gak ada. Ya ente buka Facebook, matinya ya nonton Facebook. Mati. Ini gak adil benar. Pertama mati lampu. Kedua surat. 3 menit mati. Wah. Ini udah habis belum waktu itu enggak? Ah, jam 5. Tak apa, ngomong aja jam 5. Yang tanggung jawab kan panitia, ya kan? Nah itu ya, jadi itu resep husnul khotimah. Tapi ibu kalau pengen meninggal dalam keadaan ngaji, maka istiqomah ngaji. Itu dan nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan bagaimana kita wafat. Ya kalau wafatnya baik, meninggalnya nanti di pada masyarakat baik. Kita wafatnya dalam keadaan sholat, di pada masyarakat dikumpulkan bersama orang yang sholat. Kita meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang yang membaca. Jadi kata Gus Yusuf, seseorang dikumpulkan bersama yang dicintai. Yuhsyarul mar'u ma'an man ahab. Dan cinta ikat seseorang itu dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Bukan hanya sekedar aku cinta sama Gus Yusuf. Udah gitu doang. Ya pokok cinta ya. Itu bukan cinta. Itu syahwat namanya. Kata ulama, cinta itu bagaimana? Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kalau cinta kamu benar, maka kamu pasti akan mendengarkan ucapannya. Kenapa? Innal muhibba, karena orang yang jatuh cinta liman yuhibbu muti' akan selalu taat kepada orang yang dicintainya. Bedanya kalau Gus Yusuf ngomong, ada yang ngomong majlek. Kalau saya tidak ada. Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ya taat sama syariatnya, taat sama ajarannya. Itu bukti cinta. Saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma cinta doang, amalannya nggak dikerjakan, syaratnya nggak dikerjakan, nggak ada. Patokannya bukan seperti itu. Nah, jadi kalau resep husnul khotimah, ya kita harus istiqomah dengan amalan kita, bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Yang itu duduk putih. Kerpon masih bisa nyebut nama Allah ya. Kata dia kan? Masya Allah, waliullah ini. Itu yang kedua. Terus yang pertama tadi apa? Ribah, oke ya. Ribah itu definisinya dzikruka li akhika fi ma yakrahu. Engkau menyebutkan yang tidak disenangi oleh saudara. Itu riba namanya. Maka apa yang tidak disenangi oleh saudara kita, kita sebutkan, itu riba, masuk kategori riba. Riba ini termasuk dosa gede. Aturidu an ta'kula ma'akhi maitan fakarihtumu. Sampai dikatakan seperti memakan daging saudara sendiri. Dan ingat, dosa riba tidak akan diampuni hanya dengan maaf lahir batinnya, maaf lahir batinnya, maaf lahir batinnya. Nyamannya nggak? Kita udah ngejek dia nih setahun, dibilang A, dibilang B, dibilang keturunan PKI, pendek kecil hitam. Setahun kita molok deh. Nanti udah lebaran, maaf lahir batinnya. Iya. Nanti setahun lagi ngolok lagi. Tidak ada, tidak bisa. Jadi ulama mengatakan agar dosa riba diampuni, saya harus minta maaf sama ibu dengan menyebutkan dosanya. Maaf ibu ya, dulu saya bilang ibu PKI, dulu saya bilang ibu pelakor. Maaf ya, pertanyaannya bisa nggak? Hah? Bisa? Maaf ya saya tadi. Kadang nih bu, kita ngomongin orang, sejam kemudian lupa. Saya ngomongin ibu nih, nanti sore udah lupa tuh. Tadi ngomong apa ya saya? Dan Allah tidak pernah
lupa. Nah, memang betul kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkarnya, beliau mengatakan boleh menyebutkan kejelekan saudara, tujuannya adalah ittiqa li syarrihi, agar orang-orang itu berjaga dari kejelekannya. Bu, jangan kenalan sama ibu ini, bahaya. Dia diam-diam ibu duitnya diambil aja. Ampun, sakit. Boleh, tapi tujuannya apa? Biar ibu berjaga dari dia. Cuma sebatas kejelekannya aja. Misalkan gini, yang berbahaya apa? Copetnya misalkan. Ya udah, saya hanya menyebutkan aib copetnya, jangan menyebutkan aib rumah tangganya. Suami dia pun begitu ya bu. Nah, ini udah masuk riba. Artinya kan dia nggak butuh informasi lebih. Kalau kita sebutkan informasi lebih, maka hukumnya haram, jatuh kepada riba. Jadi boleh ibu bercerita kepada orang lain, ya dengan tujuan satu, agar orang itu berjaga-jaga dari kejelekan orang yang akan kita ceritakan. Tapi ingat, cukup kejelekannya saja yang dibutuhkan. Yang nggak dibutuhkan jangan, nanti masuk riba. Seperti kriminal, ya kan? Masa nanti misalkan Gus Yusuf nyolong misalnya, nyolong hati ibu-ibu ini misalnya. Apinya linknya langsung berubah wajahnya. Kan misalkan ada polisi datang, kan nggak mungkin, Beb, nih menurut Habib bersaksi nih, nggak boleh nanti riba. Nggak mungkin. Saya harus sebutkan, tapi sesuai informasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah untuk meminta solusi boleh. Tapi ingat, tidak boleh lebih dari solusi yang kita butuhkan. Ustaz, misalkan saya punya teman di majelis dan tidak boleh menyebut nama. Kan nggak perlu sebut nama ya kan. Saya punya teman namanya Ibu Ningsi. Misalnya, mohon maaf yang namanya Ningsi. Ningsi ini Pak Ustaz temanmu, Ustaz. Apa kan? Ustaznya nggak butuh informasi itu. Saya kan cukup, Pak, saya punya teman. Ini teman di majelis, dia nih kalau suka riba, suka ngomong, itu gimana? Saya kan kepengen hari majelis, pengen khusyuk, itu gimana? Ya sudah, saya kan cuma butuh informasi itu. Nah, kalau saya nggak butuh, jangan disebutkan. Makanya, istilah seperti itu beda tipis dengan namanya riba. Jadi kita harus betul-betul belajar ya, cara membedakan riba sama menyebutkan aib untuk masalah. Kalau kita nggak bisa, lebih baik diam. Tapi kalau memang ada masalah yang betul-betul urgent, boleh kita menyebutkan, tentu dengan cara-cara, diantaranya orang yang diajak cerita itu adalah orang yang bisa menjaga amanah, terus bisa menjaga solusi, ya kan? Jangan pula orang baru ketemu jalan langsung kita ceritakan, ini kan orang nggak jelas asal usulnya. Kalau syaratnya terpenuhi, baru boleh kita menceritakan aib saudara kita dan kita nggak akan mendapatkan dosa. Wallahu a'lam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Habib, masalah ghibah dan Al-Quran. Masalah nomor satu ghibah. Kadang Apa riba apa hibah? Ghibah. Hibah. Saya dengarnya hibah. Ghibah. Kadang kita hidup di majelis itu tidak cocok satu sama lain kan. Ya, terus ada orang yang rese begini terus kita curhat sama teman yang tidak ikut majelis. Apakah itu termasuk kita memberikan dosa pada teman kita yang curhat itu, kita mengatakan teman itu tidak baik seperti ini, kemudian teman kita itu memberikan solusi yang terbaik seperti ini. Apakah itu termasuk memberikan dosa? Yang kedua, masalah Al-Quran. Kita libur itu kan suka sekali ingin baca Al-Quran ya, Habib. Terus kadang kita itu bawa Al-Quran, terus di tempat toilet itu nggak ada teman orang Indonesia. Kita merasa berdosa sekali banget bawa Al-Quran itu ke toilet, kan tidak boleh membawa Al-Quran. Terus nggak ada teman di luaran situ yang untuk menjaga tas kita. Kalau di luar nanti dibuang sama pembersih atau orang-orang Hongkong gitu. Saya merasa berdosa sekali seperti itu. Solusinya gimana? Terima kasih sekali. Baik, pertanyaan yang bagus. Saya sebenarnya suka yang hukum kayak gini. Ya halal, haram, dengan suka karena spesialisasi saya hukum. Saya jawab pertanyaan kedua dulu tentang Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, wanita yang haid itu tidak boleh membawa Al-Quran. Nggak boleh, yang libur ya haid, nifas. Yang membawa Al-Quran yang bagaimana? Yang murni Al-Quran, kitabnya. Jadi kalau Qurannya memang betul-betul nggak boleh.
Bagaimana kalau Al-Quran itu ada di dalam tas kita atau ada di dalam HP? HP kita ini kan ada aplikasi Al-Quran. Nah, kalau di tas itu tidak ada kitab lain kecuali Quran, maka tas itu hukumnya sama seperti Al-Quran. Bahkan ada pendapat ulama mengatakan kalau di tas itu cuma Quran, itu tasnya tuh murni dihukumi Quran juga. Dan kita nggak boleh menyentuhnya kecuali karena berwudu. Sampai ada yang berfatwa demikian. Nah, kecuali kalau di dalam tasnya itu ada lipstik, ada dompet, ada macam-macam lah. Nah, kita bisa mengatasi ini kalau hukum membawa ya. Kita bisa mengatasinya dengan diniatkan membawa barang lain. Ke bawah Al-Quran itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma Quran doang kan nggak mungkin. Saya mau bawa barang lain apa? Nggak ada Quran di mushaf saya. Nah, itu kalau membawa. Kalau kebawa di dalam kamar mandi bagaimana? Kan nggak mungkin kita keluar kan? Ini udah di kloset, udah duduk nih. Mama Quran ya kan? Bagaimana ini? Mau keluar nggak mungkin. Kalau di dalam tas aman. Jadi yang nggak boleh di dalam kamar mandi itu kalau Qurannya itu terbuka. Ya. Jadi maksudnya terbuka bagaimana? Bukan mushafnya terbuka, bukan. Dia berada di luar daripada tas atau benda yang melindunginya. Tapi kalau di dalam tas, ya usahakan taruh luar dulu. Tapi kalau udah ke bawah gimana? Kita nggak bisa taruh di luar. Nggak apa-apa di dalam tas, tapi jangan dibuka tasnya. Sama misalkan saya lagi di WC, udah duduk nih misalkan, ya. Ini contoh Bu, ya. Awak, kan nggak mungkin saya keluar Bu. Gimana belum cebok ini kan? Ya akhirnya, ini kan contoh. Akhirnya ada misalkan Quran atau nama Allah, nama Nabi, kan nggak boleh dibawa kamar mandi. Ya saya gendam. Pokoknya jangan sampai terbuka. Saya gendam gitu. Sampai kapan? Sampai selesai. Nah ini gimana nih? Karena genggam dah. Ceboknya bagaimana? Ya mikir sendiri lah, ini ceboknya. Misalnya ya. Jadi jangan sampai atau taruh di dalam songkok, jangan di songkok taruh. Jangan sampai terbuka. Kalau memang ke bawah di dalam kamar mandi. Bagaimana kalau di HP? Nah di HP contohnya mana HP? HP ini. Di HP ini kan ada aplikasi Al-Quran. Contohnya saya buka Al-Quran ya. Nah ini Al-Quran. Kelihatan? Maka ini hukumnya seperti Al-Quran. HP saya seperti Al-Quran. Nggak boleh saya nyentuh kecuali dalam keadaan berwudu. Nggak boleh. Kalau berwudu baru boleh. Kalau nggak wudu haram. Ya, saya nggak wudu lagi. Ini contoh aja, ini contoh. Saya close kan. Ini contoh. Kalau contoh Jawa nggak apa-apa. Saya close kan. Nggak ada kan Qurannya? Nggak ada kan? Tapi ketika kita giniin masih ada. Ini kata ulama kontemporer masih dianggap Quran karena masih masih on ya. Nah kecuali Qurannya kita close kan, dan nggak ada lagi kan Quran, maka ini hukumnya HP. Maka boleh kita nyentuhnya dalam keadaan tanpa wudu nggak apa-apa. Walaupun ada aplikasi Quran, tapi dia nggak hidup, dia nggak on. Nah beda kalau tadi kita on kan, kita jalankan, maka hukumnya seperti Al-Quran. Dalilnya apa Pak Ustadz? Hafal Fatihah kan? Hafal Fatihah. Hafal kan? Minimal hafal Fatihah, Qul huwallahu ahad kan? Sama Qul a'udzu ya. Biar nggak kesurupan. Di mana hafalan itu? Di otak kan? Hafal semua kan? Masa kita kalau mau masuk kamar mandi, otak itu harus dibuka? Kan nggak mungkin kan? Oh, saya mau masuk kamar mandi, tapi saya hafal Fatihah, saya hafal Ikhlas, taruh dulu otak saya. Kan nggak mungkin. Ya kalau mandi lah, mau buang air. Tapi kan ini ada hafalannya Pak Ustadz, ada Yasinnya, ada 30 juznya, kan tidak kau ucapkan. Kecuali kau ucapkan, kau buka a'udzubillah, haram, itu haram, kan tidak diucapkan. Yang diucapkan tapi tak boleh. Nah itu hukum membawa